Roma, kota para kaisar dan gladiator, kota kemenangan dan tragedi. Di setiap sudutnya sejarah berbisik, mengingatkan kita akan masa lalu yang penuh dengan kejayaan dan kesedihan. Dari Kolosium yang megah hingga Forum Romawi yang penuh dengan kenangan, setiap batu dan reruntuhan menyimpan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu tuanya membisikkan kisah-kisah kejayaan dan pertumpahan darah. Setiap ukiran dan pahatan di batu-batu ini menceritakan kisah tentang kekuatan dan kekejaman, tentang kemenangan yang diraih dengan darah dan air mata. Mereka adalah saksi bisu dari pertempuran yang telah lama berlalu, dari kaisar yang memerintah dengan tangan besi, dan dari rakyat yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan. Tapi ada beberapa kisah yang menolak untuk dikubur. Kisah-kisah ini tetap hidup, bersembunyi di balik bayangan dan kabut malam. Mereka adalah cerita tentang arwah-arwah yang tidak bisa beristirahat dengan tenang, tentang jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Kisah-kisah itu tetap hidup dalam bayangan, bergema selama ribuan tahun. Bayangan-bayangan ini bergerak dengan angin malam, mengingatkan kita akan masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Mereka adalah bayangan dari kaisar dan gladiator, dari prajurit dan rakyat jelata, yang semuanya memiliki cerita mereka sendiri untuk diceritakan. Ini adalah kisah-kisah para kaisar Romawi yang menjadi hantu, selamanya terikat dengan kekaisaran yang pernah mereka pimpin. Kaisar-kaisar ini, dengan segala kekuatan dan kegilaan mereka, telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Mereka adalah arwah-arwah yang terus bergentayangan, mencari kedamaian yang tidak pernah mereka temukan dalam hidup mereka. Pemerintahan mereka dipenuhi dengan kekuatan, kegilaan, dan pertumpahan darah. Setiap pertempuran, setiap duel di arena Kolosium adalah cerminan dari kekuasaan dan kekejaman mereka. Mereka memerintah dengan tangan besi, tidak mengenal belas kasihan, dan meninggalkan jejak darah di setiap langkah mereka. Kematian mereka tragis, akhir hidup mereka diselimuti oleh pengkhianatan dan keputusasaan. Banyak dari mereka yang dibunuh oleh orang-orang terdekat mereka sendiri, oleh pengkhianatan yang datang dari dalam. Mereka mati dengan cara yang mengerikan, meninggalkan dunia ini dengan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Sekarang, mereka bergentayangan di reruntuhan yang dulu mereka perintah, arwah-arwah penasaran yang mencari kedamaian, atau mungkin pembalasan. Mereka adalah bayangan yang tidak bisa dihapus, arwah yang terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mereka adalah bagian dari Roma, bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Caligula, namanya saja sudah membangkitkan teror, seorang tiran yang menyatakan dirinya sebagai dewa. Pemerintahannya, pusaran kekejaman dan paranoia. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tak terkatakan, kewarasannya hancur di bawah beban kekuasaan absolut. Tapi, pemerintahan terornya dipersingkat, dibunuh oleh pengawalnya sendiri, darahnya mengotori lantai istana. Legenda mengatakan arwahnya, yang masih menanggung luka-luka pembunuhannya, menghantui Bukit Palatine. Beberapa orang mengatakan mereka telah mendengar tawanya yang gila bergema melalui aula yang hancur, sebuah pengingat yang mengerikan tentang kaisar yang kehilangan akal sehatnya dan kematiannya. Agrippina si muda, ambisius, kejam, seorang wanita yang terlahir dalam kekuasaan. Dari usia muda, dia sudah menunjukkan kecerdasan dan ambisi yang luar biasa. Dia meraih pengaruh menjadi permaisuri Romawi dan mengamankan jalan putranya Nero menuju tahta. Agrippina tidak hanya seorang ibu, tetapi juga seorang manipulator ulung yang tahu bagaimana memainkan dunia. Tapi, rasa hausnya akan kekuasaan justru membuatnya hancur. Ambisinya yang tak terbatas membuatnya banyak musuh, termasuk putranya sendiri. Nero, yang takut akan pengaruhnya, merencanakan pembunuhannya. Dia merasa terancam oleh kekuatan dan pengaruh ibunya yang terus berkembang. Sebuah kapal karam yang diracun adalah salah satu dari banyak upaya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Agrippina berhasil selamat dari upaya pembunuhan ini. Upaya putus asa untuk melarikan diri, menunjukkan betapa gigihnya dia dalam mempertahankan hidupnya. Agrippina tidak mudah menyerah, bahkan ketika nyawanya terancam. Dan akhirnya, pukulan fatal dari orang-orang putranya sendiri. Nero akhirnya berhasil dalam rencananya, dan Agrippina tewas di tangan orang-orang yang seharusnya membunuhnya. Konon, arwahnya yang pendendam masih bergentayangan di taman-taman kekaisaran, tidak pernah menemukan kedamaian. Kisahnya menjadi legenda yang menakutkan di kalangan rakyat Romawi.
Tangisannya tentang pengkhianatan terbawa angin. Setiap hembusan angin di taman-taman itu dianggap sebagai suara Agrippina yang meratapi nasibnya. Sebuah pengingat yang menghantui bahwa bahkan dalam kematian, cinta seorang ibu dapat membakar dengan intensitas yang dahsyat. Cinta dan ambisi Agrippina untuk putranya, meskipun berakhir tragis, tetap menjadi cerita yang menginspirasi dan menakutkan sepanjang masa. Kisah Agrippina tercatat dalam sejarah sebagai salah satu contoh paling dramatis dari kekuatan dan kelemahan manusia. Dia adalah simbol dari ambisi yang tak terkendali dan cinta yang tak terbatas. Dan meskipun dia telah lama tiada, bayangannya masih menghantui reruntuhan Roma kuno, mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar untuk kekuasaan dan pengkhianatan. Patung-patung dan artefak yang tersisa dari zamannya menjadi saksi bisu dari kisah hidupnya yang penuh intrik dan tragedi. Mereka mengingatkan kita bahwa sejarah selalu memiliki dua sisi, kemuliaan dan kehancuran. Nama Agrippina akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai ibu dari Nero, tetapi sebagai wanita yang berani menantang batas-batas kekuasaan di dunia yang didominasi oleh pria. Dan meskipun dia telah pergi, kisahnya akan terus hidup, bergema melalui waktu, sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Nama yang menggema dalam sejarah sebagai salah satu kaisar Romawi yang paling kontroversial dan kejam. Lahir pada 15 Desember 37 M, Nero naik takhta pada usia muda, dan pemerintahannya segera menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Romawi. Dikenang sebagai kaisar yang bermain biola saat Roma terbakar. Pada tahun 64 M, kebakaran besar melanda Roma, menghancurkan sebagian besar kota. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Nero benar-benar bermain biola saat kebakaran, legenda ini tetap hidup sebagai simbol dari ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyatnya. Pemerintahannya adalah permadani yang ditenun dengan kenikmatan artistik dan kekejaman yang tak terkatakan. Dia membunuh ibunya, Agrippina, yang awalnya membantu dia naik takhta. Istrinya, Octavia, juga menjadi korban kekejamannya, bersama dengan banyak saingan politiknya. Nero tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kegilaannya tumbuh seiring berjalannya waktu. Nero semakin terobsesi dengan seni dan teater, sering tampil di depan umum sebagai penyanyi dan aktor, sesuatu yang dianggap tidak pantas bagi seorang kaisar. Obsesi ini hanya memperburuk reputasinya di mata rakyat dan senat Romawi. Menghadapi pemberontakan dan momok kematiannya sendiri, Nero mulai kehilangan kendali atas kekaisarannya. Pada tahun 68 M, pemberontakan yang dipimpin oleh Gubernur Gallia, Gaius Julius Vindex, mengguncang fondasi kekuasaannya. Tentara Romawi yang dulu setia mulai berbalik melawan dia. Nero akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada 9 Juni 68 M, setelah ditinggalkan oleh pengikutnya dan dikejar oleh musuh-musuhnya, Nero melakukan bunuh diri dengan bantuan seorang pelayan setianya. Kata-kata terakhirnya, Qualis Artifex Fereo, yang berarti, betapa seniman yang mati, mencerminkan obsesi terakhirnya dengan seni. Tapi, arwahnya, konon tidak pernah menemukan kedamaian. Banyak yang percaya bahwa jiwa Nero masih berkeliaran di antara reruntuhan Roma, dihantui oleh dosa-dosanya dan kekejaman yang dia lakukan selama hidupnya. Legenda membisikkan tentang kereta perang hantunya yang berpacu di jalanan Roma. Sebuah pemandangan yang menakutkan bagi mereka yang cukup berani untuk keluar pada malam hari. Kereta perang ini, dengan Nero sebagai pemimpinnya, adalah simbol dari kekacauan dan kehancuran yang dia bawa ke kekaisaran. Musik lira sedihnya bergema di malam hari. Melodi yang dimainkan oleh arwah Nero ini konon bisa terdengar di sudut-sudut gelap kota, mengingatkan semua orang akan tragedi dan kehancuran yang dia tinggalkan. Sebuah pengingat yang mengerikan tentang kaisar yang membawa kerajaannya ke jurang. Reruntuhan Roma yang hancur adalah saksi bisu dari pemerintahan yang penuh dengan kegilaan, kekejaman, dan seni yang terdistorsi. Nero mungkin telah mati, tetapi warisannya yang gelap terus hidup dalam legenda dan cerita rakyat.